Kembali lagi di YouTube channel saya, M. Safanur Ibrahim, membahas tentang kendaraan Mitsubishi mulai dari harga, promo, dan juga keunggulan produk Mitsubishi gitu. Kita lagi pengen ngebahas nih, Xpander Ultimate 2022. Apa aja sih yang baru dan kenapa Xpander Ultimate ini menjadi Xpander paling laku di varian Xpander? Ini dia alasannya. Yuk kita jabarin satu-satu. Nah, di Xpander Ultimate 2022 ini lampunya sudah LED, DRL-nya sudah LED, terus grill depannya dia black piano. Nah, model depannya ini kalau misalkan Xpander Cross, dia masih model yang lama, kurang lebih kayak gini nih tipenya. Cuma itu ya Xpander Black Edition ya guys. Nah, kalau Xpander Ultimate ini dia udah model baru dengan lampu bawah sini baru, terus tatanan bawahnya itu undergarnishnya semuanya baru, terus modelnya cakep banget. Banyak positifnya sih, banyak orang yang lebih suka sih daripada yang nggak sukanya ya. Cuma yang model selera. Lampu di sini sudah LED, proyektor, kalian bisa lihat nggak sih, kelihatan di kamera itu proyektor, dan cahayanya tuh putih guys dan terang banget. Beda dengan Xpander yang model lama. Ring 17 dan dibalut ban Dunlop dengan ukuran 205/55 ring 17 guys. Kembangannya udah sangat bagus dibanding yang lama. Xpander baru pertama kali keluar dulu Ultimate itu ringnya ring 16 guys. Jadi mobil ini lebih tinggi daripada Ultimate yang lama. Kelihatan juga ya, mobilnya itu lebih tinggi daripada Ultimate yang lama, keluaran pertama tuh, maupun yang udah facelift pertama maksudnya. Ini lebih tinggi nih mobilnya. Kita lihat dari jauh barusan. Kita masuk ke dalam. Di sini udah ada tombol buat unlock dan lock pintunya. Jadi kuncinya tinggal dikantongin, terus kita bisa buka pintu lewat sini. Gitu. Kita lihat door trimnya. Nah, warnanya tuh mewah banget ya guys ya, warna beige. Dan di sini ada aksen karbonnya. Terus di sini ada tutup buka kunci pintunya, buat kunci power window-nya. Kalau anak-anak di belakang iseng bisa dikuncin di sini, dan belakang nggak bisa akses. Sini udah auto up down power window-nya. Terus di sini spionnya itu udah auto retract, bisa ngelipat sendiri lewat sini nih. Terus buat pengaturan spionnya, di sini memiliki auto start stop engine. Jadi kalau misalkan kita nyalain ini, mesin itu bakal mati sendiri kalau misalkan kita lagi terjebak di lampu merah, nungguin lampu merah gitu kan. Biar hemat bahan bakar, mesinnya itu mati sendiri guys. Terus ntar kalau misalkan kita pengen jalan, tinggal diinjek gasnya, dia jalan sendiri gitu. Terus ada STC-nya juga, Active Stabilization Control Systemnya, traction systemnya. Di bagian setir kita lihat ada cruise control, terus ada voice command-nya juga, audio steering switch. Info ini buat ngatahuin info yang ada di MID-nya. Itu banyak guys infonya. Kita masuk ya, mulai dari kilometer, terus pengen ngubah-ngubah bunyi sen pun bisa diubah dari MID-nya guys, bunyi sennya gitu. Di sebagian sini kita lihat lampu dekat, lampu jauh nih, hidupinnya sebelah sini. Terus wipernya udah intermittent, ngatur kecepatan intermittennya dari sebelah sini nih tuh. Head unitnya ini cakep banget guys, udah Android Auto dan Apple CarPlay gitu. Jadi udah lengkap banget nih head unit ini nih. Tinggal dicolokin, semuanya mantap. Tinggal di play Google dari sini, semua dari sini, Spotify gitu. Ya auto, Android Auto lah, Apple CarPlay. Buat yang nggak ngerti ntar pas beli aku jelasin, tenang. Nah, ini buat ngatur fan speednya. Lalu ini buat ngatur itunya, bukan suhu sih sebenarnya guys ya. Jadi masuk freonnya mungkin ya, dingin enggaknya tuh diatur dari sini.
gitu. Ini buat max cool. Kalau kalian pencet ini dia langsung ke fan yang paling tinggi gitu guys. Ini buat AC on off-nya, terus ini buat off AC dan fan-nya gitu. Defogger ada di bagian depan. Untuk bagian belakang memang belum ada defoggernya. Nah, di sini juga ada nih slot buat nyambungin handphone kalian ke head unit gitu. Terus di sini ada power buat ngecas handphone kalian. Ini yang menarik nih. Transmisinya sekarang baru CVT. Memang sih CVT itu banyak di ini orang ya guys ya, banyak orang yang nggak suka. Kenapa? Karena mereka belum ngerasain gimana enaknya pakai mobil CVT. Karena mobil CVT itu kenapa banyak pabrikan make, bukan di Xpander doang ya guys, orang udah beralih ke CVT. Karena pertama dia lebih irit dan penyaluran tenaganya itu memang nggak ngejambak kayak yang konvensional, cuma penyaluran tenaganya lebih smooth dan lebih bertenaga gitu guys dibanding yang konvensional. Makanya bukan di Xpander doang orang beralih ke CVT, semua pabrikan kedepannya pasti akan beralih ke CVT. Udah sebagian sih udah beralih. Di sini juga ada ini electric parking brake dan ada auto hold-nya juga. Nah, kalau misalkan nggak ada auto hold-nya, kita misalkan di jalan kemacetan gitu kan, kita naikin ini, terus pengen jalan kita turunin lagi. Terus kalau misalkan ada auto hold-nya ini, kita tinggal pencet auto hold-nya. Kalau kalian mau jalan ya tinggal jalan aja, tinggal digas mobilnya. Terus pas berhenti dia bakal ngerem sendiri, rem tangannya ini bakal aktif sendiri dengan ada auto hold ini, nggak perlu naik turun lagi gitu. Di bagian sini juga ada cup holder, terus ada laci penyimpanan. Di bagian sini tuh kunci penyimpanan dalam nih, tuh ya dalam lah pokoknya. Di bagian kiri kita lihat, di bagian tengah deh, nih di bagian tengah ada spion tengahnya, belum auto dimming, tapi bisa diatur kalau misalkan ada cahaya di belakang. Di bagian sini juga ada Twitter, di bagian sana ada Twitter. Nih guys, cakep banget nih dashboardnya. Ini stitchingnya, jahitannya tuh asli guys ya. Di sini ada panel kayunya yang bikin mobil ini kesannya mewah banget. Tuh, di bagian sini ada laci penyimpanan. Terus memang ini materialnya masih fabric ya guys ya. Cuma kalau nanti kalian beli, bisa kalian tambah lapisin dengan jok kulit, atau diganti nih lapis joknya, dibuka terus dijahitin kulit asli juga bisa. Itu gampang lah guys, bisa diatur itu. Terus di sini juga kulit nih, empuk materialnya. Dan di situ ada itu karbon juga, karbon frame. Kita lanjut ke bagian belakang. Kita bahas bagian belakang. Oh ya, kaca filmnya ini dia dapatnya ICU atau Konica Minolta dengan garansi 5 tahun. Nah, ini buat bagian rem belakangnya, tidak ada penurunan material, semuanya sama, empuk-empuk, kulitnya asli, modelnya mewah. Cakep banget kalau ada duit pengen nih mobil nih. Maaf ya guys ya. Emang aslinya cakep banget guys. Di bagian tengah ada blower. Kita lanjut lagi. 4 speed fan speednya. Terus, nah ini ada buat ngecas, ada USB biasa nih. Nah ini ada USB-C nih. Mobil ini udah update nih, bisa dipakai buat beberapa tahun ke depan, karena menurut pengamatan pabrikan handphone ke depannya bakal pakai USB-C, makanya kita curi start nih. Gitu guys. Nah, ini buat recline-nya di bagian sini. Tuh. One touch tumble. Oh iya. Nanti deh kita bagian tengah lagi. Kita coba dulu masuk bagian belakang ya. Naiknya sih nih enak banget naiknya tuh up. Nah di bagian belakang ini kita majuin dulu kursinya ya. Ini kan lega banget nih, kita majuin dulu. Aduh susah, nggak usah dimajuin deh. Susah. Di kantong belakang ini ada tempat penyimpanan lagi tuh. Nah ini bisa buat naruh handphone, dompet segala macam di bawah situ. Nah ini posisi paling mundurnya nih guys, yang bagian tengah paling mundur. Saya males majuinnya. Ini tuh masih ya rapat sih, cuma masih bisa saya duduk di sini nih. Dan sandarannya pun juga enak. Di bagian sini juga memiliki power outlet. Ini apa sih, banyak yang nanya ini apa nih? Ini tuh seat belt buat penumpang tengah yang di sini.
di bagian tengah tuh. Nah, diikat tuh ke bagian tengah situ. Jadi kalau misalnya bertiga di depan semuanya pakai seat belt gitu guys. Yuk kita ke depan lagi, ke tengah lagi. Nah, yuk kita lihat. Ini nih, kalau misalkan di tengahnya nggak kepake nih, ini enak banget guys. Nih, akhirnya bisa nuruninnya guys. Nah, karena saya rumah sendiri, jadi nuruninnya agak ribet sendiri ya. Nah, tinggal duduk di sini, bisa taruh tangan di sini. Terus di sini bisa naruh minuman juga gitu guys. Dan itu kalau misalkan kalian bawa barang panjang, nah bisa bawa karpet, bisa nyampe karpet ke depan sini nih tanpa ini diturunin gitu guys. Banyak fungsinya sih, udah dipikirin sama engineer-nya. Seat belt semua lengkap sampai bagian belakang. Hand grip semua lengkap juga. Tuh, sampai bagian belakang. Sana juga ada. Memang di sisi supir memang belum ada, sisi driver itu. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Di bagian belakang ini modelnya baru juga nih dibanding Ultimate yang lama. Mitsubishi kalau facelift emang gak nanggung-nanggung ya, semuanya di faceliftin. Sampai kalian kalau misalkan mau ngubah expander lama kalian sama yang baru tuh nggak bisa. Ini dudukannya semuanya beda, agak menggembung dibanding yang lama, dan modelnya lebih modern. Lampunya pun modelnya beda, semuanya LED nih kecuali lampu sennya. Tuh di bawah dilengkapi dengan under garnish warna grey ya, gunmetal lah ya. Jadi semua mobil yang kalian ambil mau hitam putih itu warnanya seperti bawah ini nih, warna putihnya nih, biar kita lihat sama-sama. Nih kalau misalkan expander di warna putih dia nambah 1.500.000 guys. Nah mobil putih abu-abu kayak gitu tuh guys. Tuh. Kalau yang ini kebetulan warnanya silver gitu. Jadi udah jelas lah ya. Di atas ini juga ada antena shark fin-nya. Kita masuk bagian sini, ada yang ketinggalan nih, nah, takutnya nih. Twitter udah saya jelasin. Di bagian sini nih, nah naruh ikan, naruh sayur. Pasti istri kalian, emak kalian seneng nih ada ginian nih. Yang basah-basah bisa taruh di sini nih. Dan mobil kalian nggak bau juga. Di sini juga bisa buat naruh dompet nih, gitu guys. Nah, kenapa nih mobil laku banget? Selain fiturnya yang paling lengkap di kelasnya, mobil ini tuh nyaman banget dibanding kompetitornya guys. Boleh kalian lihat review-review yang lain. Keunggulan mobil ini memang ada kekurangannya. Banyak fitur, ada fitur bukan banyak sih. Ada fitur yang mobil ini punya, tapi kompetitor lain, mobil ini nggak punya, kompetitor lain punya. Ada itu beberapa fiturnya. Cuma nyetir itu kan bukan masalah fitur doang. Tapi yang paling pertama itu kenyamanannya. Mobil ini sih juara di kelasnya ini masalah nyaman. Dan mobil ini bisa Anda dapatkan dengan DP cuma 20 jutaan aja. Mobil baru DP 20 jutaan aja tahun 2022. Lebaran pulang kampung pakai mobil baru. Ya ini solusinya. Mobil keren, harga murah. Apalagi guys yang ditunggu? Segera dipesan sekarang. Kalian pesan bulan 3 ini, pas lebaran bulan 5 kalian udah pakai mobil baru dengan plat yang baru. Gak perlu takut-takut lagi nanti masalah nungguin platnya, nungguin segala macamnya. Dan unitnya tuh ready ya guys ya, gitu. Tinggal dipakai aja nanti. Sebelum lebaran kalian udah bisa nyobain mobilnya, kenalan dulu sama mobilnya. Buat perjalanan jauh pulang kampung nanti kalian udah kenal enak dengan mobilnya, gitu guys. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe ke YouTube channel saya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan masalah Mitsubishi dan pengen beli mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Dan share video ini ke saudara-saudara kalian yang pengen ngambil mobil. Kalau kalian masih ragu dengan kenyamanannya, boleh nonton reviewer lain atau test drive ke kantor saya, tinggal hubungin ke nomor tadi. Terus sekian mungkin video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang ketinggalan gitu pas reviewnya. Dan jangan lupa kabarin saudara kalian yang mau ngambil Mitsubishi. 1 tombol share dari kalian berkah buat saya dan pahala buat Anda. Terima kasih.